Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun ketika sebuah pertemuan rahasia digelar di lantai tertinggi gedung tanpa nama di kawasan SCBD. Tidak ada logo, tidak ada papan perusahaan. Namun orang-orang yang hadir di ruangan itu mengendalikan arus uang lintas benua. Di ujung meja panjang, Adil Pradana Anggoro duduk tenang. Jasnya sederhana, tapi posturnya memancarkan wibawa yang tak bisa dipelajari. Satu persatu, mereka berdiri. Selamat datang kembali, Tuan Muda Anggoro. Suara itu bergema pelan. Adil mengangguk. Aku tidak datang untuk nostalgia. Seorang pria Eropa berambut perak membuka tablet. Pasar sudah beraksi. Nama Anggoro mulai terdeteksi di Hong Kong, Frankfurt, dan New York. Pria lain menambahkan, musuh lama mulai bergerak. Adil menatap mereka semua. Biarkan mereka tahu. Ucapnya tenang. Aku sudah pulang. Di sisi lain kota, Surya Wijaya duduk di ruang kerjanya yang kini terasa asing. Berkas-berkas menumpuk, telepon berdering tanpa henti. Sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. Pak, ada satu undangan. Dari siapa? Bentaknya. Sekretaris itu menelan ludah. Dari Anggoro Global Consortium. Nama itu menghantam dada Surya. Tidak mungkin, gumamnya. Tangannya gemetar saat membuka undangan digital itu. Undangan pertemuan strategis, Tuan Surya Wijaya diharapkan hadir. Penanggung jawab, Adil Pradana Anggoro. Wajah Surya memucat. Sementara itu, Nara duduk di sebuah ruangan medis. Luka kecil di dahinya sudah dibalut. Adil masuk, langkahnya tenang. Semua aman sekarang, katanya. Nara menatapnya. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi orang biasa, ya. Adil tersenyum tipis. Aku memang tidak pernah benar-benar biasa. Ia menggenggam tangan Nara. Tapi satu hal tidak berubah. Apa? Kamu tetap pilihanku. Nara menghela nafas panjang. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggu kita. Katanya jujur. Tapi aku akan berjalan. Selama kamu tidak meninggalkanku. Adil mengangguk. Aku tidak akan. Di luar negeri, di sebuah pulau pribadi di Laut Mediterania, seorang pria berdiri memandang laut. Usianya sekitar 50, wajahnya tenang tapi berbahaya. Anggoro telah muncul kembali, lapor asistennya. Pria itu tersenyum dingin. Anak itu akhirnya keluar dari bayangan. Ia berbalik, siapkan konsorsium hitam. Asisten itu terkejut. Itu berarti perang terbuka. Pria itu mengangguk. Perang lama, yang belum selesai. Malam turun. Adil berdiri di depan jendela, menatap langit Jakarta. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arya. Semua pihak sudah tahu. Tidak ada jalan kembali. Adil mengetik balasan singkat. Memang tidak ada. Ia mengangkat kepala. Kalau begitu, bisiknya, biarkan dunia melihat siapa yang mereka bangunkan. Langit berkilat oleh kilat. Dan sebuah nama Adil Pradana Anggoro resmi kembali ke panggung dunia. Ruang pertemuan itu sunyi. Dinding kaca memperlihatkan panorama Jakarta dari ketinggian, seolah kota ini hanyalah papan catur di bawah kaki mereka. Di satu sisi meja panjang, Surya Wijaya duduk dengan wajah tegang. Di depannya, secangkir kopi tak tersentuh sejak ia datang. Pintu terbuka. Adil Pradana Anggoro masuk dengan langkah tenang. Jas hitam sederhana, tanpa pengawal terlihat namun Surya tahu, ini hanyalah ilusi. Kamu yang memanggilku? Suara Surya parau. Adil duduk berhadapan dengannya. Ya, hening. Kenapa? Tanya Surya akhirnya. Untuk mempermalukanku. Adil menggelang pelan. Untuk memberimu pilihan. Surya tertawa pahit. Pilihan dari anak panti? Tatapan Adil mengeras. 20 tahun lalu. Ucapnya pelan, ada sebuah keluarga di Surabaya yang harus mati karena permainan kotor para elit. Surya menegang. Aku tidak menyentuh anak-anak, katanya cepat. Aku tahu, jawab Adil. Tapi kamu membiarkan semuanya terjadi. Adil menggeser sebuah tablet ke tengah meja. Di layar muncul data lama kontrak, transfer, nama-nama. Kamu adalah pintu masuk dana. Surya menutup mata. Apa yang kamu mau? Suaranya lirih. Kebenaran, jawab Adil. Dan satu nama. Surya membuka mata perlahan. Kalau aku bicara, katanya berat,
keluargaku akan hancur. Adil menatapnya lurus. Kalau kamu diam, lebih banyak keluarga akan bernasib sama. Keheningan menekan. Akhirnya, Surya menghela nafas panjang. Nama itu, Victor Lemaire. Nama itu bergema seperti dentuman. Adil berdiri. Terima kasih. Surya menatapnya panik. Lalu aku? Tanyanya, apakah aku masih hidup besok? Adil berhenti melangkah. Aku tidak menghancurkan orang yang memilih berhenti. Ia menoleh. Tapi hukum tetap berjalan. Sore harinya, Nara menunggu di mobil. Ketika Adil masuk, ia langsung tahu ada sesuatu yang berubah. Kamu sudah bertemu ayahku? Ya, dan Adil menatapnya lama. Dia memilih jujur. Air mata Nara jatuh perlahan. Itu cukup, katanya lirih. Malam itu, di Eropa, seorang pria berdiri di depan jendela gedung tinggi. Nama saya disebut, kata Victor Lemaire sambil tersenyum. Berarti anak itu sudah cukup dewasa. Asistennya menunduk. Apakah kita bergerak sekarang? Victor mengangguk. Kirim hadiah ke Jakarta. Di rumah, Adil menerima sebuah paket tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya satu benda. Jam tangan tua yang melalah oleh api. Adil menatapnya lama. Itu milik ayahnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor asing. Selamat datang di perang sesungguhnya, Tuan Anggoro. Adil menggenggam jam itu erat. Kalau begitu, bisiknya, aku tidak akan mundur. Api lama menyala penuh, dan perang besar akhirnya dimulai.